Siap. Kali ini kami juga ada bersama Bapak Abdul Haris SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak? Masih semangat ya Pak? Semangat. Semangat. Ya. Kita juga ditemani oleh Nadia Fitri Oktaviani. Halo. Masih semangat ya? Alhamdulillah masih. Masih semangat. Pemirsa TV, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol lebih nih dengan narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa, kita ada satu video nih yang akan kita tayangkan. Ini dia videonya. Nah pemirsa, itu tadi video dari SMKN Wahid Hasyim Talang. Nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya Pak dengan Bapak Al Hasyim SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah. Mungkin boleh diceritakan Bapak profil singkat tentang SMKNU Wahasta. Ya, terima kasih. Secara garis besar, ya, visi misi sekolah kita itu menjadi salah satu sekolah unggulan dalam menciptakan generasi muda yang kompeten, berkarakter, dan berakhlak karimah, yang siap untuk menghadapi tantangan global melalui partisipasi aktif dan dengan program yang sekarang ini High School Forum. High School Forum. Semoga bisa menjadi tempat untuk kita mensosialkan sekolah kita. Ya. Terus sekolah kita juga punya visi, ya, itu meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis keterampilan dan menekankan pada karakter akhlakul karimah, juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan ide, kreativitas, inovasi, gagasan melalui diskusi dan kolaborasi dengan High School Forum ini. Ya. Dan juga mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan sehingga bisa menciptakan generasi muda yang tidak hanya terampil tetapi juga berbudi pekerti luhur. Dan juga jelas ingin menjalin suatu hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari lokal ya, maupun luar daerah, atau syukur nanti bisa keluar negeri karena sekolah kita alhamdulillah sudah ada berbagai kerjasama itu dengan PT ya, dengan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Nah, itu diantara visinya. Itu sedikit gambaran untuk visi sekolah kita. Jelas kita mengedepankan karena sekolah kita itu sekolah yang berbasis agama dan siswa-siswi kita itu ada dari siswa yang reguler dan siswa pondok. Ya. Alhamdulillah, jadi kita setiap hari itu selalu didengarkan awal pelajaran itu dengan bacaan Asmaul Husna. Itu salah satu
nilai yang kita tanamkan pada setiap anak. Nah, itu mungkin visi yang secara garis besar seperti itu. Oke, Pak. Berarti SMKN Wahid Hasyim Talang ini bukan cuman mengedepankan aspek ilmu, tetapi juga akhlak mulia seperti itu ya, Pak. Nah, lalu boleh diceritakan nih mungkin lokasi tepatnya SMK NU Wahid Hasyim Talang itu di mana? Iya. Sekolah Wahid Hasyim ini salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Tegal dan salah satu SMK yang ada di Kecamatan Talang. Itu kecamatan, para pendiri kita itu memang sekolah bukan lembaga profit, Mas. Jadi kita itu betul-betul lembaga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Ya. Baik. Jadi keberadaan Wahid Hasyim itu adalah awalnya adalah sebagai bentuk niat untuk memberikan kesempatan bagi para siswa atau pemuda yang bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ya. Sehingga dibuatlah SMK NU Wahid Hasyim Talang. Nah, intinya ya bukan profit, jadi kita lebih cenderung kepada bentuk lebih sosialnya lebih cenderung banyak. Karena siswa-siswi kita berangkat dari ya menengah ke bawah ya, jadi lebih cenderung siswa pinggiran lah. Tapi insya Allah dari situ kita tetap sebagai bentuk ikhtiar kita, kan ini adalah satu lembaga yang diamanatkan oleh masyarakat. Jadi kita tetap ingin dari lulusan kita itu betul-betul muncul siswa-siswi kita yang punya potensi dan mampu berkompetisi, dan yang terpenting ada dalamnya itu akhlakul karimah, sehingga bisa apa yang dilakukan betul-betul ada manfaatnya buat dirinya, buat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Berarti SMK NU Wahid Hasyim Talang ini memang dia juga bisa menjangkau mungkin anak-anak yang memang secara ekonomi mungkin menengah ke bawah seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk mereka berhenti sekolah. Nah, seperti itu ya, istilah anak putus sekolah di kami. Baik. Nah, pemirsa TV-ku tadi itu sudah diceritakan bagaimana gambaran singkat tentang SMK NU Wahid Hasyim. Tapi kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih dengan narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa. Tetapi setelah yang satu ini, tetap saksikan High School Forum. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program,
serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. オディヌセ来てください。 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami dalam High School Forum. Nah, pemirsa TVku, tadi di segmen sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang profil dari SMK Wahid Hasyim, SMKNU Wahid Hasyim. Tapi kali ini sekarang kita akan mengulik lebih dalam lagi nih. Tadi dengan Bapak Hasyim, sekarang kita akan bertanya-tanya dengan Bapak Haris nih, Bapak. Ya. Nah, Bapak, kalau boleh tahu nih ada berapa jurusan nih di SMKNU Wahid Hasyim sendiri? Untuk di SMK NU Wahid Hasyim Talang ada 2 jurusan. Baik. Yang pertama itu TKJ, kemudian akuntansi. Akuntansi. Iya, akuntansi. Seperti itu. Iya. Nah, lalu untuk total mungkin keseluruhan siswanya itu ada berapa ya, Pak? Untuk total dari kelas 10, 11, dan 12, kebetulan kami juga bekerja sama dengan pondok pesantren. Pondok pesantren. Iya, itu alhamdulillah mencapai 160 lebih. 160 Iya. siswa lebih. Wah, Iya. Itu berarti sangat luar biasa. Sangat, ya, alhamdulillah dapat kepercayaan juga dari pondok pesantren. Dari pondok pesantren. Iya. Berarti memang di situ sebelumnya memang sudah ada pondok pesantrennya seperti itu atau bagaimana? Ya, sudah ada. Dari Wahid Hasyim itu sendiri memang kebetulan tempatnya ini strategis. Strategis dan diapit oleh beberapa pondok pesantren di bawah naungan Nahdiyin. Nahdi. Iya. Jadi ada Madrasatul Quran, Baik. kemudian ini pondok-pondok yang lain, Darus Sakinah, kemudian Al-Qutubi. Berarti tidak hanya satu pondok pesantren seperti itu? Iya, ada 3 pondok pesantren. 3 pondok pesantren. Iya, ada 3 pondok pesantren. Alhamdulillah ini dipercaya oleh mereka dari pondok pesantren. Baik. Untuk siswanya sendiri tersebar di seluruh kawasan atau mungkin ada dari yang jauh-jauh gitu, Pak? Tersebar ada wilayah Kecamatan Talang itu banyak juga. Kemudian dari kecamatan yang lain juga bisa. Kalau dari pondok pesantren itu malah dari luar kota. Oh, dari luar kota. Iya, dari luar kota. Karena mereka itu kan ini berarti mondok, mukim di pesantrennya. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali. Iya. Nah, biasanya kalau misalnya di SMK seperti itu kan tidak hanya mungkin belajar mengajar saja gitu kegiatannya, tetapi juga ada ekstrakurikulernya Iya. ya, Pak. Nah, kalau di SMKNU Wahid Hasyim Talang sendiri ini buat ekstrakurikulernya itu ada apa saja? Alhamdulillah untuk kami dari SMK NU itu ada label NU, maka kami kebetulan saya juga dipercaya sebagai waka kesiswaan menciptakan program Khairunas Anfa'uhum Linnas. Khair. Iya, jadi sebaik-baik manusia itu yang akan bisa bermanfaat di lingkungannya. Baik. Ada program pramuka, ini ada juga. Kemudian calung itu ada, iya. Kemudian pencak silat Bakar Nusa Gus Maksum Jauhari, ya itu juga ada. Kemudian kami juga ini supaya mereka dari alumni SMK Wahid Hasyim terjun di masyarakat bisa memimpin tahlil. Ya, tahlil itu ada komisariat. Kemudian juga nanti di prakteknya itu juga ada hafalan-hafalan. Oh, baik. Ya, hafalan-hafalan. Terutama di Al-Qur'an itu di juz 30-nya itu. Baik. Iya. Kemudian surat-surat pendek itu harus hafal karena nanti praktek barangkali jadi imam tarawih itu harus hafal itu dari surat At-Takatsur sampai surat Al-Fatihah. Oh, Praktek jenazah. Iya.
jenazah juga ada di sana ada. Praktek jenazah. Insyaallah khairun nas anfahum linnas. Wow. Berarti memang dididik untuk bermanfaat bagi masyarakat. Iya, dididik untuk bermasyarakat. Oke, baik. Untuk belakangan sendiri memang sudah ada yang memang terjun ke masyarakat untuk mungkin menjadi imam atau menjadi Alhamdulillah sudah dipercaya bahkan di negara Saudi Arabia. Di Saudi Arabia. Wow. Iya, ada itu. Imam besar Emirat Arab Arab itu ada ya. Mas Andi ya. Andi Purwanto. Mas Andi Purwanto. Andi Purwanto. Mas Andi Purnomo. Mas Andri. Itu ya. Sebagai imam masjid besar di sana. Masjid Mungkin boleh diceritakan. Iya. Bagaimana Mas Andi Purnomo itu bisa Ya, Mas Andi itu salah satu daripada alumni kami yang dulu dia selain sekolah juga mondok. Nah, itu dia berarti memang nilai plus yang kita sampaikan atau kita sampaikan masyarakat itu memang kita menghendaki dari para sepuh yang mendirikan sekolah itu memang tadi kita bukan sekolah profit ya, jadi sekolah betul-betul punya masyarakat. Jadi memang dari para sepuh itu menginginkan lulusan kita betul-betul tadi khairun nas yanfa'ul linnas. Jadi alhamdulillah dari beberapa alumni termasuk tadi Syekh Andi Purnomo yang sekarang bahkan kalau tidak salah di IIK itu sebagai dosen, itu salah satu alumni kami dan sekarang masih di Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab. Juga banyak di antara alumni kami yang di sekitar itu ada yang jadi lurah ya, seperti lurah Kajen dan sebagai nanti lebih itu kalau di kampung itu kan berarti orang yang seperti ada orang misal meninggal itu kan jadi betul-betul banyak yang jadi lebih di wilayah kami, bahkan di bumi Jawa juga ada. Dan ya yang putri juga alhamdulillah kan kita juga ada santri yang dari pondok itu. Alhamdulillah ya mereka ada yang tahfidz dan banyak juga, cuma karena backgroundnya dari pondok jadi ada yang melanjutkan lebih cenderung kepada yang jalan jadi UIN gitu ya, dan jadi ustadzah ya, yang jadi tukang macul ya banyak, karena di kami juga kebetulan daerah kami itu khasnya itu daerah Batak aja, jadi punya kekhasan petani dan perajin bata. Terus juga ada batik khas yaitu batik Tegalan. Iya. Kalau di Pati kan batik bakaran yang kita tuh ada khas Tegalan. Itu salah satu daripada yang tadi alumni itu. Berarti banyak juga yang jadi pengrajin seperti itu ya Pak? Dan petani. Ya. Dan juga logam. Karena Talang khususnya Tegal itu terkenal dengan Jepangnya Indonesia. Ya. Terus mulai Talang itu banyak perajin bahkan industri yang logam yang walaupun ngapunten kita sekolah tadi kita kan prodinya TKJ dan akuntansi, tapi ternyata dari TKJ itu justru malah banyak anak yang terjun ke logam. Mereka menjadi perajin, bahkan spare part yang kayak mungkin AHM, ADM itu ada, di kami itu ada. Nah itu ya intinya kami memberikan kepada anak itu ya harapannya sesuai dengan prodinya, tapi dalam prakteknya rezeki, tidak ada yang tahu ternyata ada yang jadi pengusaha, jadi petani, jadi perajin bata, perajin batik, atau jadi ustadz. Itu ya ikhtiar wajib aja, hasilnya serahkan sama yang Allah. Wah, gitu. Berarti memang setelah lulus dari SMKNU Wahid Hasyim Talang ini memang sudah siap untuk bekerja di industri insya Allah, di masyarakat. Wow. Jadi walaupun latar belakang mereka itu dilahirkan ekonomi menengah ke bawah, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Luar biasa. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Iya, banyak yang berprestasi. Iya, insya Allah banyak yang berprestasi. Luar biasa sekali deh. Nah, pemirsa TV-ku, kalau tadi udah diceritain nih tentang bagaimana kualitas lulusan dari SMKNU Wahid Hasyim Talang, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan narasumber kita dari SMKNU Wahid Hasyim Talang nih. Tetapi setelah yang satu ini tetap saksikan kita di High School Forum.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dianuswantoro menawarkan fasilitas yang luar biasa. Gedung modern, area belajar yang nyaman, tempat di mana Anda dapat menjadi pemimpin masa depan. Fakultas memiliki program studi dengan akreditasi unggul. Kami siap membekali Anda dengan ilmu dan keterampilan yang relevan. Dosen-dosen berkualitas kami terdiri dari banyak profesor dan doktor yang ahli di bidangnya. Kami juga menawarkan berbagai beasiswa seperti beasiswa yayasan, Sepersemar, PBM, KIP, PPA, dan beasiswa khusus untuk ketua Ormawa. Dengan program pertukaran pelajar, kesempatan belajar di luar negeri terbuka lebar. Bergabunglah dengan kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dianuswantoro. Udinus for a better future. Dunia yang semakin padat menjadikan kesehatan lingkungan adalah kunci utama untuk menjaga kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kami program studi kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro berkomitmen menciptakan perubahan yang positif untuk lingkungan. Dengan penelitian yang inovatif dan edukasi yang mendalam, kami bertekad untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Melalui program studi kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro bukan hanya sekedar pendidikan, tetapi menjadikan mahasiswa memiliki pengalaman yang luar biasa dengan melibatkannya dalam berbagai proyek penelitian. Sekarang saatnya menciptakan masa depan yang lebih sehat. Jadilah bagian dari program studi kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro, di mana perubahan akan kita mulai. Di tengah revolusi digital, teknologi informasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global. Program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro hadir menjawab tantangan ini. Sesuai dengan visi pembelajaran, kami memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah kesehatan di masyarakat. Tidak hanya dibekali teori, mahasiswa diterjunkan secara langsung dalam masyarakat. Inovasi-inovasi pun diciptakan demi mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di era saat ini. Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dianuswantoro memberikan pengalaman belajar yang mendalam, juga didukung oleh dosen yang berkualitas dan berpengalaman dengan tantangan kesehatan masyarakat masa kini. Mari kita wujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik bersama program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Udinus for a better future. Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami dalam High School Forum. Nah, pemirsa TVku, tadi kita sudah ngobrol ini tentang bagaimana kualitas lulusan yang ada di SMK
NU Wahid Hasyim. Wah, Talang sangat juga. luar biasa ya Bapak. Nah, kali ini kita ada satu siswa nih dari SMK NU Wahid Hasyim, ada Nadia Fitri Oktaviani. Halo. Iya, halo. Nah, kamu sendiri nih dipanggilnya apa nih biasanya? Nih? Nadia. Dipanggilnya Nadia. Iya, Oke. bisa Nadia, bisa Nat. Bebas. Bisa Nadia. Nah, Nada. Nadia. Ya, dipanggil Nadia. Nah, Nadia, kamu nih kelas berapa nih dan jurusan apa? Kelas 12 jurusan TKC. Kelas 12 jurusan TKC. Nah, di TKC sendiri tuh belajar apa aja nih? Di situ belajar ngelan, terus kayak bikin riset ulang Windows juga. Oke. Banyak. Oh, oke. Nah, kamu sendiri udah kelas 12 nih berarti artinya udah magang dong? Udah. Udah selesai magang? Udah. Nah, itu magang di mana Ring? Boleh diceritain sedikit? Magangnya di PT Kaizen Tech. Di situ tuh advertising kalau nggak salah. Nah, di situ tuh penjualan marketing online semasa media-media online, di Shopee, di TikTok juga ada. Terus di situ belajar editing gitu. Banyak. Wah, berarti tapi kamu sendiri nih di apa namanya? Di divisi apa nih? Customer service. Di divisi customer service, berarti yang melayani kalau misalnya ada panggilan gitu, sering di itu ya. Nah, terus apa nih yang buat kamu memilih SMK NU Wahid Hasyim ini sebagai? Karena lokasinya juga yang strategis gitu. Iya, dekat. Oh, dekat dari rumahmu dekat? Iya, dekat. Oh, dekat dari rumahmu. Biasanya berapa menit tuh dari rumah ke sekolah? Nggak sampai 10 menit, 5 menit mungkin cukup. 5 menit Cukup satu langkah. Nggak satu salah. langkah. Wah. Nah, terus gimana nih kamu melihat bahwa kemampuanmu mungkin bisa dikembangin di sekolah ini, sama gimana caranya kamu buat mungkin latihan sendiri, gimana caranya materi yang disampaikan di sekolah bisa masuk ke kamu sendiri nih, bagaimana? Biasanya kita tuh jarang di sendiri sih, lebih ke sama-sama satu kelas praktek bareng di lab gitu. Oke, nah, Bengkel ya Mbak ya? Iya. Nah, ngomongin masalah lab nih, kalau lab itu kan salah satu dari fasilitas yang ada di SMK NU. Nah, mungkin untuk Bapak boleh dijelaskan fasilitas apa aja yang ada di SMK NU Wahid Hasyim? Untuk di SMK NU Wahid Hasyim Talang itu lab, kita memang ada lab untuk lab hardware ya. Iya. Atau yang satunya untuk lab software, berarti untuk praktek nanti anak yang kaitannya mungkin dengan aplikasi. Nah, yang hardware itu ya manakala anak seperti tadi apa merakit atau yang kaitannya jeruan-jeruan itulah saya. Yeah. Ya mungkin monitor atau apa itu. Alhamdulillah memang sekolah kita ya sekolah kecil ya, tapi sebisa mungkin kita mencoba untuk melengkapi sarana yang ada dan menjaganya walaupun seperti itu kita rawat. Nah, kita berharapkan siswa ada pembiasaan. Tadi kalau setelah memakai sesuatu dikembalikan tempatnya. Itu salah satu ikhtiar kita untuk membiasakan, barangkali nanti anak di dunia kerja itu kan terbiasa. Jadi membangun karakter anak, punya tanggung jawab, disiplin, dan punya satu kebiasaan untuk akhlak terpuji. Terpuji. Wah, sekarang. Nah, berarti kalau di SMK NU Wahid Hasyim sendiri ini memakai kurikulum apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Untuk angkatan ini berarti menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Dan terakhir berarti mungkin ya, karena besok katanya sudah ganti. Ini berarti ganti menteri ya. Iya, baik. Ya dari kurikulum Merdeka memang kita diberi satu kebebasan namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Jadi siswa pun kemarin setelah adanya Mas Menteri itu memang luar biasa. Ini satu efek yang kita rasakan ya, dengan adanya kemarin satu kejadian yang tidak kita duga ya, COVID itu ya, yang menjadikan mau tidak mau pembelajaran atau mungkin di semua tempat ya, di semua lini itu memang ada perubahan yang tidak kita tahu sebelumnya. Dulu siswa itu HP itu sebenarnya tidak boleh. Ya, sebelumnya kita tuh HP tidak boleh dipakai, tapi karena faktor memang tadi COVID dan itu dibutuhkan, ya mau tidak mau berarti akhirnya itu menjadi sarana untuk media pembelajaran yang sampai hari ini itu berlangsung. Wow. Padahal kan awal dulu kan kita tidak memperbolehkan siswa itu pakai HP. itu
salah satu efek daripada kejadian yang COVID itu. Nah, tapi ya ada hikmahnya juga dari itu, berarti kan anak minimal lebih mengenal ya untuk IT-nya. Barangkali mungkin kami guru belum tahu, siswa lebih tahu dulu. Itu kayak apalagi aplikasi-aplikasi baru itu ya. Kita masih jadul, anak sudah ngerti AI. Artificial ya. Intelligence. Seperti itu. Nah, itu juga menjadi bahan buat kita juga. Kadang sekarang dengan adanya AI itu juga siswa, sebagai contoh, misal guru memberikan satu tugas atau satu pertanyaan atau satu materi lah, itu anak tugas itu mengerjakan dengan aplikasi itu. Nah, ini yang kadang menurut kita miris ya. Makanya kita bangkitkan, tolong Mbak, Mas ya. Itu memang satu teknologi kemajuan, tapi kamu jangan terperdaya oleh kemajuan tersebut. Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris itu kan, kita betul-betul bermanfaat. Jadi kita sentuhlah hati itu. Jadi kalaupun kamu silahkan menggunakan teknologi, perkembangan teknologi, kemajuan teknologi, tapi disentuh dalam hati, tidak langsung diambil secara global, tapi mungkin diedit dulu lah, biar kesannya itu betul-betul itu ada karya, tidak cuma mencontek atau mengcopy paste saja. Itu harapannya seperti itu. Nah, makanya kita budayakan tadi adanya kita literasi, ya walaupun belum bisa maksimal, tapi itu kita tekankan setiap hari anak untuk seperti membaca. Kita paksa dengan baca Asmaul Husna, ya kan, terus ya lafaz-lafaz yang mungkin bisa menyentuh hati-hati mereka lah. Siapa tahu dengan seperti itu, karena tujuan kita betul awal itu siswa itu tertanam dalam dirinya itu tadi sikap disiplin, punya akhlakul karimah. Oke, baik. Nah, di SMK NU Wahid Hasyim Talang sendiri ini mungkin untuk digitalisasinya sendiri mungkin ada beberapa guru yang memang dia dalam menjelaskan atau memberikan materi itu lewat media digital seperti itu, Pak. Mungkin boleh diceritakan, Pak. Banyak sebenarnya. Itu yang lebih pas guru produktif ya. Baik. Dan saya lihat juga ada guru bullying ya, sering ya. Guru bahasa Inggris, terus beliau Pak Mohlisin itu yang produktif lah. Masuk guru bahasa Inggris itu saya lihat sering. Nah, kalau saya lebih cenderung praktek. Lebih cenderung praktek. Karena saya bukan guru olahraga. Jadi ya pembiasaan anak untuk menanamkan semangat. Ya. Makanya saya setuju sekali nih menteri yang baru ini. Karena ada awal kan katanya harus gerak dulu ya. Iya, gerak dulu. Semoga ke depan, saya kemarin juga ini pas di momen ini saya juga ingin menyampaikan, saya punya komunitas MGMP PCUK itu merasa terdolimi karena pelajaran olahraga itu di kelas 12 tidak ada untuk SMK. Nah ini kami digiatkan kembali seperti itu. Berharap nanti dari menteri ini nanti dimunculkan lagi, dan ini kan sudah ada tanda-tanda menterinya menginginkan setiap awal pembelajaran ada satu senam. Nah, moga-moga nanti biar lulusan itu tidak cuma murni dari kemampuan keterampilan, tapi visinya juga berarti jasmani dan rohani. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini sudah mulai seru nih pembicaraan kita nih Bapak. Tetapi ada yang mau lewat nih setelah ini, pemirsa TV-ku. Kalau penasaran kita mau ngobrolin apa lagi, tunggu setelah ini. Tetap saksikan kami di High School Forum. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan?
Lulusan prodi bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, public relation officer, liaison officer, cruise ship officer, foreign embassy staff, lecturer, teaching staff, professional translator, interpreter, TV translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Di tengah perubahan zaman, program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dian Nuswantoro menjadi mercusuar harapan. Kami menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi, menumbuhkan kreativitas dan inovasi tanpa henti. Dengan semangat Tridharma perguruan tinggi, kami menjalin sinergi dengan mitra dalam dan luar negeri, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Terakreditasi Labetekes, kami terus maju dengan program unggulan membuka jalan bagi beasiswa gemilang. Melahirkan ahli-ahli berkompeten, menawarkan peluang berkarir di rumah sakit, puskesmas, pembiayaan dan pendidikan kesehatan, klinik utama, hingga praktek dokter keluarga. Mari bergabung dengan kami menuju masa depan kesehatan yang cerah di program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami dalam High School Forum. Nah pemirsa, tadi nih sudah mulai seru nih pembicaraan kita nih, sudah diceritakan tadi tentang bagaimana teknologi bisa mengubah sistem pembelajaran di SMKNU Wahid Hasyim sendiri. Nah kali ini saya mau tanya nih Pak, kalau di SMK Wahid Hasyim nih ada nggak sih yang diunggulkan, mungkin program yang diunggulkan yang lebih dari SMK-SMK lain, yang berbeda dari SMK lain mungkin? Boleh dijelaskan? Untuk saya Pak? Ya. Untuk program unggulan alhamdulillah itu banyak. Untuk program unggulan diantaranya itu disesuaikan dengan jurusan. Disesuaikan dengan jurusan? Iya, disesuaikan dengan jurusan. Kan kalau misalnya ini ada TKJ dan ada akuntansi, berarti unggulannya siswa keluar itu bisa, tadi kaitannya dengan, berarti itu masuknya di pelajaran-pelajaran yang ini. Baik. Bisa semuanya. Ya bisa semuanya itu. Untuk akuntansi bisa menghitung dari mulai ya tentang mengenai masalah akuntansi semacam masalah itu. Akuntansi, baik. Ya, terus ya untuk unggulan yang lain yang tadi sudah saya sampaikan, kita keluar dari SMK Wahid Hasyim jangan menjadi orang yang serba nggak mau. Ya. Seperti TNI itu, TNI Angkatan Darat. Kalau ditanya siap gitu. Siap. Iya harus siap. Ya jangan tidak mau. Itu kan sudah ada di doanya ya. Baik. Kita itu tidak boleh, kita berlindung kepada Allah. Jangan menjadi orang yang suka menyerah, Baik. mudah putus asa. Baik. Itu ya semacam itu. Unggulan-unggulannya ya diantaranya yang lain yaitu tadi tentang masalah bisa mengkafani di jenazah, bisa jadi imam, bisa menjadi orang yang itu ada juga PMR ya, itu juga ada itu program ekstra itu. Jadi semacam itu. Wah, keren sekali ini. Nah, berbicara masalah ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatannya mungkin kita bisa tanyakan kepada yang menjalankan nih Bapak. Ya. Nih, ada Nadia ya tadi ya. Nah, kalau kamu sendiri ini ekstra apa nih? OSIS. Oh, OSIS. Wah, keren sekali. Nah, di OSIS Iya. Okay. Mantan ketua OSIS. Ya. Wow, keren sekali. Nah, itu mungkin bisa diceritakan tuh perjalananmu di OSIS sendiri. Banyak sih kegiatan-kegiatannya, semisal kayak MPLS gitu, MOS, terus kayak LDK, leadership gitu. Oh, leadership.
kepemimpinan gitu banyak. Makasta, Pengalaman-pengalaman Makasta juga iya banyak. Banyak. Nah, waktu kamu menjabat sebagai ketua OSIS sendiri ini, program apa sih yang kamu canangkan gitu? Sholat zuhur juga, Asmaul Husna setiap pagi gitu, sama setiap Jumat rutinan Jumat. Komisariat ya. Ya. PPNU. Jadi di OSIS kita berarti terintegrasi karena memang kita ingin tadi anak betul-betul mendapatkan bekal yang cukup lah ya. Jadi karena harapannya nanti setelah itu bukan menjadi beban. Baik. Tapi minimal dia bisa membuka dirinya lah. Nah, syukur-syukur bisa berwirausaha. Dengan tadi apa? Makasta ya. Iya. Ya, terus ada LDK. Itu salah satu tindak lanjut daripada setelah pertama kan mungkin MPLS ya. Itu ada tingkatannya. Sampai ya anak-anak minimal betul-betul mendapatkan dalam organisasi ben matang lah. Jadi harapannya setelah lulus ya tidak canggung lagi masyarakat, bisa bergaul. Ya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Nah, kali ini kita bergeser kepada Bapak Haris nih sebagai kesiswaan nih. Bapak kan pasti tahu nih tentang OSIS, seperti itu sistemnya. Nah, boleh diceritakan gitu Pak, mungkin dari awal pemilihan itu seperti apa, pemilihan ketua OSIS-nya sendiri? Untuk pemilihan OSIS itu kan yang pertama OSIS ini harus mempersiapkan LPJ. LPJ, baik. Iya, itu mempersiapkan LPJ dulu, kemudian setelah mempersiapkan LPJ, pembentukan kepanitiaan. Pembentukan kepanitiaan untuk kepengurusan OSIS yang akan datang. Jadi kita buat panitia. Setelah itu juga itu bisa juga dimasukkan di di P5. Di P5, baik. Iya, bisa dimasukkan di P5 ya suara demokrasi. Baik. Ya, setelah nanti bentuk panitia, kemudian kita munculkan juga calon yang akan jadi calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS. Yang ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler. Iya, itu nanti juga dicalon-calonkan. Setelah itu nanti ada berarti mereka itu harus punya nanti setelah jadi ketua OSIS akan apa? Akan dibawa kemana nanti adik-adik kelasnya. Nah, nanti bisa menyampaikan aspirasi. Visi dan misinya setelah jadi pengurus OSIS. Baik. Semacam itu. Nah, untuk yang baru-baru ini sendiri ini ada berapa calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Ada berapa pasangan calon? Untuk udah kemarin waktu bulan Oktober tahun ini belum dilaksanakan karena kan belum tahun ajaran baru. Nah, itu ada berapa calon waktu itu? 4 apa ya? Tuh, 3 Pak. 3. Iya, 3. Wah, itu sistem pemilihannya nyoblos gitu ya? Iya, pakai kotak suara. Pakai kotak suara. Nah, sebelum itu ada kayak debat-debatnya atau gitu? Ya, pemaparan biasa. Kampanye. Pemaparan. Hanya kampanye saja. Cuma kampanye di kelas ya, maksudnya. Penyampaian kelas-kelas visi dan misinya. Ya, itu. Pas terakhir di luar ya menyampaikan ya. Pas waktu visi misinya. Visi misi di luar, tapi waktu kampanye kayaknya masuk kelas-kelas ya. Oke, nah buat SMK NU Wahid Hasyim sendiri ini kan memang SMK yang masih berkembang gitu. Nah, pastinya ada program-program promosi seperti itu. Nah, pastinya peran alumni sendiri sangat penting untuk mempromosikan SMK NU Wahid Hasyim sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak peran dari siswa sendiri. Kita alhamdulillah ada namanya IKA Wahasta, Ikatan Keluarga Alumni Wahasta. Itu salah satu media yang kita juga punya namanya grup-grupnya ada ya, grup yang di WA dan di grup Wahasta Terkini itu juga banyak alumni di situ masuk. Ya jelas karena sekolah kita itu tadi saya sampaikan bukan sekolah profit, jadi memang kita selalu mencoba membangun satu jaringan yang bisa memanfaatkan dan bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Dan syukur alhamdulillah ya
walaupun belum semua terjangkau, tapi partisipasi dari alumni cukup lumayan. Ya. Karena Ngapunten memang tadi saya ceritakan sekolah kita itu bisa dikata kalau kakaknya di kita ya adiknya di kita gitu. Bahkan anaknya juga di kita. Jadi sampai sekarang tuh mungkin kalau beliau kepala sekolah hadir itu sudah sampai cucu. Sudah sampai ya, cucu. Jadi bapaknya, anaknya, cucunya kita. Itu salah satu ikhtiar yang kita lakukan jadi untuk menjalin, dan juga kita selalu berusaha untuk membuat jaringan dengan dunia industri, terutama yang ada di sekitar kita lah. Karena alhamdulillah memang siswa kita, lulusan kita tidak, karena kita kadang Ngapunten siswa kita masih berpikir pada lokal ya. Jadi kalau ada tawaran Ngapunten, kemarin seperti kita ada forum namanya PKK Ma'arif Jawa Tengah, itu kita tawarkan anak untuk ke Jepang atau Korea itu belum berani, karena mungkin orang tuanya tidak boleh tahu Pak. Tapi ya ternyata di kampung atau di daerah itu dia bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan. Seperti ada yang di logam, di perajin batik, seperti yang tadi itu ya. Wah, keren sekali. Nah, jadi untuk peran alumni kami juga dari sekolah itu masih ada istilah kayak rekam jejak itu. Rekam jejak. Iya, jadi yang alumni 2 tahun itu harus mengirimkan informasi. Mengirimkan informasi. Iya, sudah kerja di mana? Ya, kalaupun kuliah di mana? Dari sekian banyak, alhamdulillah persentasenya ya lumayan, cukup tinggi. Baik. Iya, yang kerja, kemudian yang melanjutkan ke sekolah sekolah tinggi atau universitas juga lumayan banyak. Iya, persentasenya tinggi. Tetap semangat. Wah, berarti memang sangat menjalin hubungan kekeluargaan dengan para alumni juga seperti tetap itu. Semangat. Ya, Pak? Iya. Oke. Yang asalnya jadi kalau bahasa Tegal itu bahasa yang asalnya cemen tahu ya Pak. Kita semangat. Orang tuanya miskin, jangan menjadi warisan miskin. Baik. Orang tua miskin kita angkat. Baik. Nanti anak-anak kita yang akan mengangkat. Ya, semacam biasa sekali. Insya Allah semacam itu. Bait Hasyim insya Allah semacam itu. Semacam. Wah, keren sekali ini pemirsa TVku kita. Tapi masih akan berbicara lagi nih dengan narasumber kita dari SMK NU Wahid Hasyim nih. Tetapi setelah yang satu ini tetap saksikan High School Forum. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana?
ingin yang sesuai passion. Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. For a better future. Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami dalam High School Forum. Nah, pemirsa TVku tadi ini sudah disinggung tentang industri ya Bapak ya dari SMK NU Wahid Hasyim sendiri. Nah, mungkin boleh diceritakan nih, mungkin SMK NU Wahid Hasyim sendiri ini sudah bekerja sama dengan industri apa saja nih, mungkin boleh diceritakan. Terima kasih. Ya. Yang baru kemarin terlaksana, alhamdulillah kita ada sudah jaringan kerjasama MOU dengan PLN. Dengan PLN, ya, baik. malah ini sebenarnya di luar prediksi kita. Ternyata tidak tahu sebabnya asalnya seperti apa, dari pihak PLN itu secara langsung menghubungi beliau Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang tujuannya mohon siswani jenengan praktek di kami. Nah, ini di PLN Kota Tegal dan Tegal Timur. Baik. Ini berarti sudah berjalan 2 bulan Mas ya? 2 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan ya, mau ke 3 bulan ya. 3 bulan, baik. Ini salah satu yang terbaru, dan yang sebelumnya kita memang banyak jaringan MOU dengan beberapa DUDI. Nah, tapi yang dulu awalnya kita ada MOU dengan seperti LPK yang ngirim tenaga kerja ke luar negeri ya. Baik. Tapi karena siswa kita banyak, nanti kita lebih cenderung pada yang seperti di yang Balamu apa ya, Garmen ya. Garmen itu hampir bahkan setiap tahun pas kita pelepasan tuh dari mereka datang langsung di depan pintu anak pas itu disuruh. Dari beberapa siswa yang memang ada, tapi kan kemauan anak kan beda-beda. Berbeda-beda. Kita selalu berusaha setiap ada kegiatan kita selalu membuat jaringan dengan DUDI. Ya, baik. Harapannya siswa yang berkeinginan itu bisa melanjutkan atau bisa yang mau melanjutkan monggo, yang berkeinginan untuk bekerja minimal sudah tersalurkan. Jadi kita mencobalah berikhtiar untuk membuat harapan siswa itu terpenuhi. Oke, baik. Nah, ngomongin tentang setelah lulus akan bekerja di mana, seperti itu di industri mana. Tadi kan sudah diceritakan dengan Bapak. Nah, kalau untuk Nadia sendiri nih, kamu setelah lulus dari SMK udah punya katanya nih. Sudah punya pandangan apa? Udinus ya? Mungkin kayaknya gap year dulu. Oke, gap year dulu. Kalau langsung mau kuliah, mungkin kerja dulu. Oh, mungkin kerja dulu. Tapi udah punya pandangan mau kerja apa? Belum ada. Oh, belum ada pandangan. Atau mungkin bisa melanjutkan di tempat magangnya waktu itu? Kayaknya enggak. Oh, enggak. Oke, baik. Nah, terakhir nih Bapak, ada pesan-pesan buat pemirsa TVku di rumah? Mungkin boleh disampaikan. Untuk semua pemirsa TVku, Universitas Dian Nuswantoro yang saya hormati, ya. Kami dari SMK NU Wahid Hasyim Talang, ya, istilahnya monggo barangkali di antara putra-putri ibu, ya, tadi sudah kita sampaikan visi misi sekolah kita dan beberapa unggulan yang kita punya, yang insya Allah tidak, ya mungkin di tempat lain juga ada, tapi kita berikhtiar, kita manakala diamanati oleh Bapak Ibu, ya, siswa-siswinya di tim kita akan bina, kita bimbing, kita dampingi, kita motivasi, biar betul-betul siswa itu setelah lulus menjadi siswa yang punya kemampuan, disiplin, dan punya karakter akhlakul karimah, dan bisa bermanfaat untuk sesama. Monggo silakan Bapak Ibu, barangkali putra-putrinya mau didaftarkan, silahkan bisa hubungi ke alamat di bawah ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau untuk Bapak sendiri nih, mungkin ada pesan-pesannya. Bapak masih semangat? Masih semangat. Mungkin ya. boleh pesan-pesannya Bapak. Terima kasih Mas Victor. Semangat buat kalian semuanya, terutama yang sekolah di LP Ma'arif, di bawah lembaga pendidikan Ma'arif. Baik. Jangan pesimis, kita sekolah swasta. Tapi semangat, kualitas insya Allah tidak kalah dengan negeri. Ya, tidak kalah dengan negeri. Yang pertama adalah al-waktu kasyaf. Faida kotoaka wa kotowahu. Waktu itu bagaikan pedang. Dan seandainya tidak digunakan dengan cara yang baik, maka kita akan terjerumus. Sehingga mari kita manfaatkan. Apabila masih sekolah di SMK, konsentrasi belajar. Cari supaya menjadi anak yang berkualitas. Insya Allah semacam itu untuk SMK Wahid Hasyim. Mudah-mudahan 100% menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Ya, silakan untuk mendaftarkan ke sekolah yang kami ini kelola, yang di bawah naungan LP Ma'arif. Ya, LP Ma'arif NU. Tapi walaupun kita itu Nahdiyin, tetap moderasi beragama. Tetap moderasi beragama. Artinya tidak membeda-bedakan. Ya, toleransi tetap kami kedepankan. Oke, wah luar biasa sekali. Mungkin yang di studio boleh tepuk tangannya dong. Wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak Haris, terima kasih Bapak Hasyim, terima kasih Nadia udah datang di TV-ku di acara High School Forum. Untuk pemirsa, tidak terasa nih sudah 1 jam kami menemani Anda di High School Forum. Tetap saksikan High School Forum di jam dan hari yang sama. Saya Victor Christian mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.